Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan buat tutorial video pembelajaran mengenai pembahasannya mengenai kondisional atau percabangan. Nah, dalam percabangan atau kondisional ini ada beberapa statement if then yang digunakan, ya. Jadi ada yang namanya percabangan dengan if dan pernyataan tunggal, ada dengan if dan pernyataan jamak, kemudian ada juga dengan if then dengan dua kondisi dan if then dengan kondisi jamak. Nah, kali ini yang aku mau bahas di sini adalah penggunaan if then dengan kondisi jamak. Ya, jadi statement if then itu digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Di sini ada keterangannya dan kalian bisa baca, ya. Nah, salah satunya di sini, jika dalam blok pernyataan statement hanya dilaksanakan ketika kondisi pengetesan atau pengujian bernilai benar. Ya, jadi seperti ini. Ini salah satu contoh statement if then dengan kondisi jamak. Jadi, jika kondisi pertama itu apa isinya, ya. Jadi maka kita masukkan statement kedua dengan pernyataannya apa, kemudian masukkan else if, kemudian dilanjutkan dengan kondisi kedua itu apa, kemudian dilanjut dengan then. Nah, pernyataannya apa, jadi ada kondisi pertama dilanjutkan dengan pernyataan dari kondisi pertama itu sendiri, kemudian kondisi kedua lanjut dengan pernyataannya. Lanjut berulang lagi seperti itu sampai kondisi n-nya keberapa. Jadi bisa banyak pengulangan yang terjadi di dalam if dan kondisi jamak itu tadi, ya. Nah, struktur if then else juga sering disebut dengan selection structure. Ini merupakan suatu struktur percabangan di mana suatu ekspresi dikerjakan bila kondisinya terpenuhi. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka ekspresi yang lainnya yang akan dikerjakan, gitu, ya. Nah, ini kita mulai dengan salah satu contoh coding daripada bentuk jamak daripada if then itu sendiri, ya. Di sini ada nih yang disebut tadi, ya. Ini dia. If dimasukkan dengan kondisi pertama, nih, ya. If jika di sini misalnya jika kita pilih jurusan sistem informasi. Nah, jadi nih kondisi pertamanya adalah jurusan sistem informasi. Maka hasilnya itu adalah Anda masuk jurusan sistem informasi. Dilanjutkan dengan statement else if. Masukkan dengan kondisi kedua dan pernyataannya apa. Nah, di sini ada, ya, lanjut dengan else if. Jika kita pilih jurusan informatika, maka pernyataan nanti yang keluar itu adalah Anda masuk jurusan informatika. Lanjut seperti tadi, else if, jika kondisinya kita memilih teknologi informasi, maka pernyataan yang keluar nanti adalah Anda masuk jurusan teknologi informasi. Dan selain itu, pernyataan terakhirnya adalah else. Else ini tidak menggunakan pernyataan lagi, ya, jadi langsung tidak menggunakan kondisi lagi, jadi langsung ke pernyataannya. Nih, ya, jadi else, ya, maka label jurusan itu nanti isinya Anda masuk manajemen informasi, seperti itu, ya. Nah, ini ada salah satu contoh praktikum yang mau nanti kita kerjakan di sini. Kita mau buat form, ini isinya, ya, sesuai tadi dengan sintaknya. Ini kita butuh beberapa label, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 label. Label pertama ini kita namanya name, label kedua nama, label ketiga jurusan, label keempat gender. Nah, di sini, ya, ini teks, ya, ini isinya teks, bukan untuk name objeknya, tapi di sini teks.
Yang kita nanti kasih untuk name objeknya tuh nanti di sini. Ini sudah ada keterangannya semua, sudah saya kasih. Silakan nanti Anda cobain di rumah ya. Kita butuh yang namanya dua teks ya. Ada text box 1 di sini untuk menangkap name, kemudian ada text box kedua di sini untuk menangkap nama, dan kemudian di sini ada combo ya di sini untuk kita pilih untuk isi daripada jurusan itu tadi. Kemudian di sini kita pakai radio button untuk pria, untuk jenis kelamin ya, kemudian radio button untuk perempuan, dan kita butuh satu tombol proses. Yuk kita masuk ke codingnya. Ini dia. Jadi ini tadi desainnya ya. Ini tadi desainnya. Nah, nama-nama itu tadi kita rubah di properties di sini. Kemudian ya, nah ini tadi untuk txt namanya di sini txt name di sini kita pakai text box ya. Text box ini kita kasih namanya adalah txt name. Kemudian untuk name-nya kita untuk teksnya kita kosongkan aja. Untuk nama di sini name-nya kita kasih namanya txt nama. Ini sama, ini masih text box juga. Kemudian kita pakai combo box di sini. Combo box di sini name-nya kita rubah jadi CMB jurusan ya. Kemudian teksnya juga kita kosongkan. Kemudian di sini ada pria. Pria di sini kita pakai namanya radio button. Radio button itu ada di sini ya, jadi di toolbox. Nah, kemudian kita pakai namanya jadi RBP ya. Kemudian yang kita rubah lagi di situ teksnya isinya adalah pria. Untuk wanita juga sama, teksnya wanita, name-nya di sini RBW. Kemudian kita butuh satu tombol ya, satu tombol di sini. Tombol itu kita pakai button. Tombol itu teksnya kita kasih teksnya proses. Namanya di sini adalah CMD proses. Oke, nah ini dia tadi yang saya jelasin. Inilah codingan yang tadi sudah saya jelasin sintaknya ya. Nah, cuman di sini untuk mengisi jurusan kita kan pakai combo ya di sini. Nah, untuk memasukkan item namanya ini dia sintaknya ya. Jadi CMB jur titik items. Jadi yang di add di sini dimasukkan nilainya adalah sistem informasi, informatika, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Nah, nanti hasil runningnya seperti ini. Kalau kita masuki di sini name-nya saya 1, 2, namanya Sasa misalnya, jurusan informatika, gendernya wanita, maka ketika diproses, nah seperti ini dia. Selamat datang Sasa, Anda masuk jurusan informatika dan Anda cewek. Oke, sampai di sini video tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.